Shalom, selamat pagi siswa-siswi semua. Senang sekali Bapak bisa bertemu kembali bersama dengan kalian. Di materi kali ini kita belajar dari bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman, ya. Jadi materi kelima ini kita belajar dari Roh Kudus, ya. Adapun bahan Alkitabnya, yang pertama dari Yohanes pasal 14 ayat 26, itu berbunyi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berikutnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini merupakan bahan pendukung atau ayat-ayat pendukung, di mana ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan pada kita bahwa ada, ya, pribadi ketiga daripada Allah itu, yaitu Roh Kudus. Ya. Berikutnya di sini di pelajaran ini ada beberapa indikator, ada 3 indikator yang siswa-siswi yang akan kita pelajari. Bahkan nanti yang pertama itu diharapkan peserta didik bisa memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ketika kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga itu, Tuhan memerintahkan kepada Roh Kudus atau memberikan perintah pada Roh Kudus untuk menjaga bersama-sama 12 para murid untuk memberanikan mereka untuk mengabarkan Injil, seperti itu. Berikutnya, yang kedua, di indikator ini peserta didik juga bisa menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. Nanti akan kita lihat apa-apa saja pekerjaan Roh Kudus di gereja perdana atau gereja pertama, ya. Yang ketiga, peserta didik juga dapat mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam hidupnya sehari-hari di masa kini dan di dalam gereja di tengah-tengah perjuangannya. Jadi diharapkan dari ketiga indikator ini, siswa-siswi yang terkasih, dari pelajaran kita ini, dari pelajaran mengenai Roh Kudus ini, kita akan mengerti ketiga indikator ini, ya. Ya, di bagian pengantar bahwa topik Roh Kudus adalah topik yang sangat luas, ya, begitu luas. Topik ini pun dapat menjadi topik yang kontroversial apabila hanya dibahas dari satu sisi pemahaman teologis saja. Ya, di pihak lain juga ada gereja-gereja yang kurang memperhatikan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Sementara itu di pihak lain ada pula gereja-gereja yang justru, ya, hanya menekankan tentang Roh Kudus dan lupa bahwa ia adalah bagian yang utuh dan yang tidak terpisah daripada Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal ini dalam iman Kristen kita mengakui bahwa ada 3 pribadi di situ, ya. 3 pribadi, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, pribadi yang ketiga ini yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang Roh Kudus, ya. Berikutnya, karena itu kita perlu memahami benar bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama-sama kita sejak Tuhan Yesus secara fisik meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Dengan demikian pekerjaan Roh Kudus selalu merupakan pekerjaan Allah itu sendiri, ya, seperti Bapak katakan tadi bahwa Roh Kudus itu hadir untuk menghibur, menolong, bahkan memberanikan ke-12 murid
ketika Yesus terangkat ke surga itu untuk mereka diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, seperti itu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah perintah daripada Tuhan Yesus. Berikutnya di poin B, mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Nah ini Tritunggal tadi ya, Bapak bilang tadi, Allah Tritunggal dari tiga pribadi tadi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Nah, dalam teologi Kristen ya, dalam ini dalam pelajaran kita ya, dalam iman kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus itu sendiri diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal ya, setelah Allah Bapa, Allah Anak, dan ketiganya itu Roh Kudus. Allah Anak ini yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus ya. Yang ketiga, pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengisi. Nah, pada pelajaran ini juga kita tidak akan membahas semua karunia Roh Kudus itu. Kalau di Alkitab begitu banyak ya karunia Roh Kudus. Kita lihat para murid, para rasul itu bisa menyembuhkan orang, bisa menengking roh-roh jahat seperti itu ya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu banyak juga perbuatan-perbuatan para murid yang begitu luar biasa. Rasul Paulus juga begitu luar biasa dalam penginjilannya. Nah, mereka ini dikuatkan bahkan disertai oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, melainkan hanya membatasi pada peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Nah, ini penekanannya di sini hanya sebatas ya pada peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang beriman agar kita memperoleh kekuatan menghadapi berbagai macam tantangan ya, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita malas, ketika kita merasa tidak bersemangat, ketika kita dalam keluarga mungkin ada masalah dan sebagainya. Nah, disitulah letak Roh Kudus itu menopang hidup kita sebagai orang percaya, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita sebagai orang Kristen atau setiap orang Kristen itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Tentu seharusnya ya, Bapak meragukan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, itu Bapak meragukan sekali nanti yang ada di dalam pribadi kita ini roh apa sebenarnya ya. Tidak ada lagi ketakutan untuk tidak belajar, tidak ada lagi rasa ingin tahu, tidak ada lagi semangat untuk membuka buku pelajaran dan lain sebagainya, tidak ada lagi semangat untuk ke gereja, tidak ada lagi semangat untuk taat terhadap orang tua. Nah, Bapak meragukan itu. Apakah Roh Kudus yang di dalam diri orang itu atau roh lain seperti itu ya. Nah, lanjut bahwa secara resmi Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat ia dibaptis ya. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan segala tempat. Jadi ini juga perlu diketahui bahwa ketika dibaptis kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga sudah menerima dan kita dibaptis oleh Roh Kudus seperti ini. Dan kata-kata di Efesus 4 ayat 30 ini mengatakan bahwa janganlah kamu mendukakan roh Allah ya, Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, seperti itu ya. Jadi rumusan yang diucapkan sama Pak Pendeta ketika kita dibaptis itu ya begini bunyinya: meskipun demikian setiap orang Kristen juga memelihara hubungan dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah sehingga ia tidak akan mendukakan Roh Kudus seperti yang dinasihatkan di dalam Efesus 4 ayat 30 itu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin di sini ada siswa-siswi yang belum dibaptis atau masih dalam proses katekisasi,
proses baptisan itu sendiri. Silakan lanjut.